Belum ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Semoga di sore yang cerah ini kita terdapat sehat dan menjalankan aktivitas. Kali ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di mana di sini penerapan budaya positif di sekolah dan lingkungan belajar merupakan salah satu kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan akademis dan emosional siswa. Budaya positif ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti mengedepankan nilai-nilai saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab. Penting bagi sekolah untuk menanamkan prinsip-prinsip ini sejak dini, baik melalui kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Adapun konsep inti budaya positif di sini ada 8 yang ingin saya bahas. Pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, disiplin positif. 6, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dan terakhir, mengenai segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru maksudnya di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sering terjadi miskonsepsi teori kontrol, di mana pertama, yakni adanya ilusi guru mengontrol murid, yang membenarkan guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, adanya ilusi bahwa seluruh penguatan positif itu bermanfaat, padahal sesungguhnya penguatan positif itu belum tentu semuanya bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan ya seperti hukuman itu dapat menguatkan karakter siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa orang-orang yang yang lebih muda daripada dia. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon kita berupa realita atau kebutuhan kita sama, menjadi realita kebutuhan kita itu berbeda, jadi tidak sama. Di mana yang sebelumnya semua orang melihat hal itu sama, akan berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan. Padahal sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Tapi di sini sebenarnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, pastilah memiliki tujuan tertentu. Dan orang lain bisa mengontrol saya, itu bisa berubah ke arah teori kontrol yang hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, saya mengontrol orang lain, itu menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita boleh memaksa, kalau misalnya kita membujuk itu tidak berhasil, kita paksa orang tersebut. Akan berubah teorinya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Menjadi bahwa modal berpikir itu win-win, ya, sama-sama menguntungkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai disiplin positif.
Di sini, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman bahkan hukuman. Di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari beraneka ragamnya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contoh-contohnya itu dapat kita lihat pada bagian profil pelajar Pancasila. Contohnya itu seperti ada nilai beriman, bertakwa, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini dapat kita lihat di instansi sekolah di tempat kita bertugas. Berikutnya juga ada PYP. Di sini toleransi lebih diutamakan itu melihat nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lainnya. Dan pada keterampilan hidup sehari-hari itu seseorang mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Nilai-nilai inilah yang sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pertama, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Di mana penjelasannya bertahan hidup ini contohnya itu seperti kita butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Di sini kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya seperti adanya keinginan untuk diterima di tengah-tengah lingkungan, terus ada rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya ada penguasaan. Ada berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga untuk didengar. Adapun contoh dari kebutuhan akan kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari saya, mengapa disebut dengan keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab bahwa mengapa disebut dengan keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Pak Ilham. Mungkin ini ya Bu ya, mungkin maksudnya keyakinan kelas ini apa-apa yang diyakini antara siswa dan gurunya, bukan peraturan yang diberlakukan sepihak dari gurunya, mungkin ya. Mungkin teman yang lain ada pendapat lain. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, silakan Ibu Riri Kasmia. Setuju sih Bu, pendapat saya kalau mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Kalau peraturan namanya dibuat oleh satu pihak ya Bu. Ya. Kalau keyakinan itu kita buat sama-sama kita meyakini dan insya Allah akan bisa sama-sama kita
kita lakukan bersama. Seperti itu sih, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Riri, terima kasih Pak Ilham. Baik, di sini benar sekali yang disampaikan oleh Pak Ilham dan Ibu Riri Kasmia bahwa disebut dengan keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu lahir dari kesepakatan bersama. Sedangkan peraturan kelas yang selama ini kita terapkan di sekolah, di kelas kita, itu kan labelnya adalah peraturan kelas, di mana peraturan itu lahir dari mungkin kebanyakan lahir dari kita sebagai guru menetapkan aturan-aturan seperti itu, sehingga ketika membuatnya juga kita tidak melakukan kesepakatan dengan warga kelas kita, dengan murid-murid kita seperti itu. Jadi ada keterpaksaan kalau jika dilabeli dengan peraturan kelas, sedangkan keyakinan kelas ini lahir dari kesepakatan bersama, lahir dari ide-ide yang diajukan oleh murid-murid kita, sehingga ketika dibuatkan kesepakatan itu akan lebih cenderung lebih mudah untuk diamalkan atau dilaksanakan di kelas kita seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini adapun motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, dan berikutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana di kelas kita sering menemukan bahwa ketika peraturan itu harus dipatuhi, murid kita lebih pada umumnya cenderung mematuhi aturan tersebut karena untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, daripada saya dihukum, lebih baik saya ikuti aja peraturan ini. Seperti mungkin keyakinan peraturannya itu mengenai disiplin waktu, mereka menjadi lebih disiplin dengan manajemen waktunya itu karena takut dihukum oleh guru, terus juga dan juga mereka bisa jadi untuk melaksanakan itu untuk mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain seperti itu. Jadi itu motivasi ekstrinsik, bukan yang dari dalam dirinya. Sedangkan ketika motivasi intrinsik itu sudah muncul dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, akan lahirlah seperti dia ada keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mematuhi keyakinan tersebut karena ingin dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti disiplin waktu, terus juga lebih menghargai teman, menghargai guru, terus menerapkan 5S dan lain sebagainya. Itu lahir dari diri mereka sendiri. Jadi mengapa kita perlu menetapkan keyakinan kelas supaya menjadi pembiasaan positif untuk peserta didik kita agar meningkatkan perilaku mereka dari yang masih dianggap belum baik menjadi lebih baik. Namun itu berasal dari keinginan diri mereka sendiri, bukan karena menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan dari kita. Berikutnya, ada 3 posisi yang ada 3 hal yang terdapat di sini, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman tersebut terjadi secara tidak terencana atau tiba-tiba, dan berikutnya murid tidak tahu yang terjadi karena mereka tidak dilibatkan. Terus hukuman ini bersifat satu arah dan hukuman ini bersifat mungkin menyerang fisik atau psikis bagi yang melanggarnya. Adapun perbedaannya dengan konsekuensi, dia lebih terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman, namun ini adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ketika dia melanggar keyakinan kelas, mereka akan dibuat tidak nyaman, itu sebagai konsekuensi. Dan sikap guru di sini selalu memonitor murid, perilaku muridnya. Dan apa itu restitusi?
di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan proses yang kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi posisi kita itu bukan kita yang kamu gimana begini-begini, kita tidak memberikan hukuman, namun mereka lah yang nantinya dari kesalahan itu akan lahir kesadaran diri apa yang harus mereka perbuat gitu. Dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol guru, di mana posisi pertama itu sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan yang kedua, membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Itu membuat muridnya itu merasa bersalah terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, di mana pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasif. Dan yang keempat, sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini memonitor berarti mengawasi. Jadi kita selalu mengawasi, namun ada kelemahannya juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer, di mana kita dapat mengontrol tindakan murid, namun tidak menyalahkan dia sepenuhnya atas kesalahan yang dilakukan. Pastilah ada alasan-alasan mereka melakukan hal tersebut. Kita harus menggali lebih dalam alasan-alasan tersebut dan akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Bapak dan Ibu, sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan dulu. Itu Pak Wirawan sama Pak Firdaus sepertinya mau bertanya, itu angkat tangan. Oh iya, silakan Pak Wirawan. Ya, izin sebelumnya Bu, Ya, Pak. sejauh penjelasan yang saya dapat, saya masih memandang pengertiannya jadi abstrak gitu antara keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Letak perbedaannya kira-kira di mana ya Bu ya? Ya, di antara dari pertanyaan Pak Wirawan, apakah Bapak Ibu di sini ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kesepakatan kelas Bu. Oh ya, kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu menjawab? Baik, mungkin saya akan jawab langsung ya Pak Wirawan. Di sini pemahamannya keyakinan kelas itu lahir ide-idenya terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai apa yang mengandung nilai-nilai kebajikan, sehingga dapat kita terapkan di kelas kita. Dan kesepakatan kelas tersebut dilaksanakan ketika keyakinan ini sudah ada, kita melakukan yang namanya kesepakatan kelas sehingga bisa nanti memunculkan dampak positif atau dampak negatif terhadap apa yang mereka lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai yang entah mereka laksanakan dengan baik atau justru mereka langgar. Demikian Pak. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Pak Ilham. Pak Ilham?
Ya, silakan Pak Ilham. Sebentar ya Ibu Riri Tasmia. Ada yang ingin ditambahkan Pak Ilham? Atau kita lempar kepada Ibu Riri Tasmia, Pak? Silakan Pak Ilham. Oke, sebelumnya kita ini dulu ke Ibu Riri Kasmia. Silakan Ibu Riri. Ada tambahan Bapak Ibu? Halo, Ya, Bu Riri. Silakan Bu Riri. jangan lempar ya Bu, nanti kepala saya benjol Bu. Ya, Sedikit ingin berbagi kalau betul ya Bapak Ibu ya, saya berpendapat keyakinan dengan kesepakatan itu hanya nama yang berbeda. Kita bisa membentuk keyakinan kelas atas dasar kita menyepakati seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi contohnya saja, kita datang harus tepat pada waktunya. Misalnya datang 7.30, kita yakin, itu kan udah keyakinan. Untuk membentuk 7.30 kita datang itu kan kita harus menyepakati. Misalnya anak si A, jangan Bu, kita harus datang tuh 7.25 ya Bu. Ada anak B, 7.35 lah Bu, karena rumah saya jauh. Yang anak C 7.30. Jadi bersama-sama menyepakati kita membuat kesepakatan bahwa kita datangnya 7.30. Nah, nanti atas dasar itulah jadinya keyakinan dari kelas kita. Atas dasar kita menyepakati hal tersebut, kita bentuklah keyakinan kita nanti yang poin-poinnya. Keyakinan itu berdasarkan kesepakatan yang sudah diyakini bersama-sama. Seperti itulah nama dan garis besarnya kalau menurut saya. Terima kasih, Bu. baik. Terima kasih Bu Riri. Jadi di sini ingin saya simpulkan bahwa keyakinan dan kesepakatan kelas itu saling berkait ya Pak Wirawan. Jadi dari kesepakatan lahirlah keyakinan, di mana keyakinan tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan di kelas kita. Demikian Pak Wirawan, apakah sudah dapat dipahami Pak? Masih di silent Pak Wirawan? Makasih Bu Devi dan Bu Riri yang udah menjawab kegundahan saya setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang sebelumnya. Ya, biar Karena lebih agak mantap bingung ya aja. Pak ya. Iya, hal yang baru buat saya Bu. Makasih Bu. Ya, kita di sini sama-sama belajar Pak. Baik Bapak Ibu, izin saya lanjutkan. Berikutnya mengenai pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini tadi yang dipertanyakan oleh Pak Wirawan. Di sini keyakinan kelas tersebut dapat berupa pernyataan universal, bersifat abstrak. Itu maksudnya di sini ada nilai-nilai yang terkandung yang tidak bisa digambarkan, namun kita memiliki keyakinan bahwa dari kesepakatan tersebut ada nilai-nilai kebajikan. Dibuat dalam pernyataan yang positif, jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang dilarang bersuara di dalam kelas atau dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu kita ganti dengan kalimat yang lebih positif seperti membuang sampah pada tempatnya. Terus ada dilarang merusak peralatan yang ada di kelas seperti itu. Merusak meja, dilarang merusak meja atau kursi. Kita lebih gunakan kalimat positif seperti merawat benda-benda yang ada di kelas seperti itu. Terus menggunakan kalimat singkat agar mudah diingat. Jadi tidak boleh terlalu panjang.
Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan di sini letak ininya bahwa semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini, sehingga antara murid dan guru, kalau misalnya di dalam kelas itu murid dan guru sama-sama mengetahui, jadi mereka bisa, jadi kita bisa sama-sama menyepakati untuk dapat kita terapkan. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada materi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Di mana ada 3 kegiatan. Yang pertama, menstabilkan identitas, selanjutnya validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di mana dalam kegiatan menstabilkan identitas di sini dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Saya contohkan di sini ketika ada permasalahan. Jadi guru tidak boleh langsung, kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum atau menjudge murid ini bahwa kamu salah, kamu tidak melakukan ini dengan benar. Itu tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Di mana di sini kita memberikan pernyataan terlebih dahulu. Dari yang amarah siswa tersebut berkobar-kobar, kita tenangkan terlebih dahulu dengan membuat pernyataan seperti mungkin, oke, membuat kesalahan itu hal yang wajar, gitu kan. Ya memang kita di dunia ini tidak ada yang sempurna. Atau dengan bahasa sehari-hari kayak, kita bisa kok memperbaiki masalah ini, sini kamu cerita dulu sama ibu. Itu kan tahapan dasar yang kita menstabilkan terlebih dahulu amarahnya ini kenapa, tidak serta-merta langsung menyalahkan seperti itu. Dan selanjutnya pada sisi kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pastikan ada alasan. Jadi kita menggali alasan kenapa ketika mereka marah, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, itu kita gali terlebih dahulu apa alasan mereka. Pastilah ada alasan, gitu kan? Sehingga terjadilah satu entah itu kesalahan atau permasalahan kayak gitu. Selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Jadi kita memberikan penguatan terlebih dahulu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang lebih efektif, dan bisa enggak kamu mempelajarinya dari hal yang seperti ini. Selanjutnya ada ke sisi ketiga, yakni menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dan saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya itu dapat berupa sebagai keluarga atau di kelas kita punya keyakinan kan. Misalnya, iya Bu, jadi tindakan kamu yang ini sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang disepakati, seperti itu. Misalnya dia sering terlambat, seperti itu kan. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi untuk mencari permasalahan ini, kita dapat menanyakan tindakan kamu yang tidak disiplin ini, yang sering terlambat ini, sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita. Nanti akan lahirlah jawaban seperti misalnya, tidak sesuai Bu. Nah, kalau menurut kamu tidak sesuai, apa ya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Apa ya yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Seperti itu. Biasanya akan lahir pertanyaan-pertanyaan demikian ya Bapak Ibu. Dan segitiga restitusi ini merupakan materi penutup saya. Dan dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik.
di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang dapat menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab. Mungkin sekian materi dari saya, Bapak Ibu. Jika ada tanggapan atau pertanyaan pada sesi ini, saya persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin menanggapi. Atau yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Mengenai budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Dipersilakan. Apakah sudah cukup materinya atau perlu dijelaskan lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Pak Wirawan. Ya Bu, apa tuh Bu? Apakah ada pertanyaan Pak? Sejauh ini nggak ada Bu, cuman saya tengok ada teman tuh ngangkat tangan tapi nggak jadi. Seperti, iya siapa Pak? Silakan. Ayo Pak Anggra, jangan malu-malu. Ya silakan Pak Anggra. Pak Anggra baru bergabung ya Pak. Silakan Pak Anggra. Kita ada absennya nggak, Bu? Gimana Pak? Absennya di mana, Bu? Di chat ya, Bu? Ya, nanti dikirimkan di grup WhatsApp ya Pak. Oke, Nanti baik Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sejauh ini kita buka 5 menit ke depan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan atau ingin menanggapi dari hasil presentasi saya, dipersilakan Bapak Ibu. Baik, saya masih menunggu ya Bapak Ibu. Sepertinya karena sudah sore, udah capek ya Pak, Bu. Ini diamnya antara dua nih. Nanti kalau malu bertanya, jalan-jalan. Ada pertanyaan dari Pak Fazil mengenai bagaimana cara memulai menerapkan budaya positif seperti mulai bicara yang lembut seperti yang dicontohkan. Takutnya ini jadi bahan lelucon bagi siswa. Oh ya. Biasanya seperti ini, langsung saya jawab ya Pak Fazil. Mulai menerapkan itu kita mulai dari diri guru terlebih dahulu Pak. Jadi budaya positif berbicara yang lembut itu kan nilai kebajikannya itu adalah seperti kesopanan dan juga nilai kebajikannya itu ada menghargai sesama teman atau menghargai nilai-nilai kebajikannya itu menghargai sesama. Itu tadi dijelaskan bahwa nilai-nilai positif tersebut harus diterapkan terlebih dahulu dan dikuasai oleh guru. Sehingga guru dapat mencontohkan itu bukan sebagai sesuatu yang untuk diberikan imbalan,
bukan sesuatu yang untuk haus pujian karena untuk dinilai si A dia berbicara dengan sopan, dengan lemah lembut, itu hanya untuk pencitraan saja, supaya dikenal lebih baik, dikenal lebih sopan. Tapi kesannya itu tuh hanya dibuat-buat juga tidak bisa ya Pak Fazil, sehingga ini perlu pembiasaan yang mungkin kita tahu dari beberapa guru itu, dari guru-guru yang ada di sekolah itu tidak semuanya akan berbicara dengan lemah lembut dan baik seperti itu. Penilaian dari siswa kita yang memang ketika berbicara itu ada pembawaannya, itu entah latar belakang tempat tinggal, lingkungan sosialnya mereka, itu menjadi penilaian yang entah positif atau negatif bagi siswanya. Jadi di sini perlu pembiasaan terlebih dahulu, Pak. Jadi dari pembiasaan ini akan muncullah membudayalah kepada diri anak-anak dari guru dan juga murid, bahwa pembiasaan-pembiasaan seperti ini yang dapat diterapkan untuk menciptakan sikap berbicara dengan sopan dan baik, seperti itu Pak Fazil. Mungkin dari rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin Bu Sari. Ya, Bu Yana, dipersilakan. Mungkin ini entahkah itu pendapat atau mungkin sekedar apalah namanya. Cuman begini, ketika kita menerapkan dengan bahasa positif tadi di lapangan, kita tidak bisa mengkiri juga Bu, karena anak ini kan lingkungannya tidak selalu lingkungan yang maksudnya ramah seperti yang kita harapkan gitu. Terkadang mereka ini berada di lingkungan yang bisa dikatakan negatif kayak gitu, dengan pergaulan yang kurang bagus. Jadi terkadang kita memberikan hukuman yang bersifatnya dengan bahasa positif, bahasa yang lembut itu terkadang tidak mempan kita berikan itu tuh kepada anak tersebut. Nah, jadi ini bagaimana caranya kita menerapkan itu gitu. Kadang kita dari 10 guru hanya 30% yang menerapkan itu, dan kembali lagi ke habitatnya masing-masing dengan perilaku yang dengan bahasa yang negatif, dengan mungkin perilaku yang seperti fisik begitu. Jadi terkesan tersulit juga bagi kita guru untuk menegakkan yang Ibu maksud tadi gitu. Jadi bagaimana kira-kira itu untuk membudayakannya gitu Bu Sari. Terima kasih. Ya, baik Ibu Yana. Tadi yang Ibu Yana sebutkan adalah bagaimana ketika lingkungan juga belum tentu akan sesuai dengan apa yang diterapkan di sekolah. Baik, sebelum saya menjawab Ibu Yana, saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Fazil. Apakah dapat dipahami Pak Fazil dari jawaban yang saya berikan? Oke, terima kasih Pak Fazil. Baik, Ibu Yana. Di sini kita balik lagi bagaimana proses dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu, yakni disesuaikan dengan lingkungan kelas. Jadi fungsinya sekolah adalah memberikan pendidikan dan tunjuk ajar perilaku yang baik dan benar yang disesuaikan dengan lingkungan tempat anak kita tumbuh dan berkembang, ya kan Ibu? Jadi di sini tadi yang saya jelaskan bahwa adanya pembiasaan. Tidak bisa hanya serta-merta sekali dua kali, namun diterapkan di sepanjang waktu kegiatan pembelajaran di mana siswa bersama kita di sekolah. Nah, ini fungsinya bahwa peranan warga sekolah juga sangat penting dalam membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau bahkan keyakinan sekolah, begitu Ibu Yana. Sehingga ini terkait dengan visi misi sekolah, apa sih tujuan sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anak yang setiap harinya dari durasi pagi hingga siang hari berada di sekolah, apa target yang akan dicapai oleh sekolah terhadap peserta didik yang belajar di sana. Jadi ini tidak serta-merta yang hanya sehari, 2 hari diterapkan, lalu kemudian tidak konsisten, itu juga tidak bisa mengubah
hal yang nilainya yang kita sepakati adalah nilai yang berlaku di sekolah dan juga lingkungan rumah. Demikian Ibu. Jadi harus memang berkesinambungan dan konsisten dilakukan. Karena ketika di sini pencapaiannya itu kita bisa lihat dari bagaimana kita melakukan evaluasi dan refleksi ke depannya terhadap apa yang telah kita laksanakan kepada peserta didik kita ini. Jadi mereka juga harus menerima konsekuensi ketika mereka tidak mematuhi keyakinan yang telah mereka buat. Kalau semisalnya dianggap berperilaku tidak baik itu wajar dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah mereka, kenapa mereka memunculkan keyakinan bahwa berperilaku baik, bertutur kata yang baik itu ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Pastilah hal-hal tersebut atau ide untuk berperilaku atau menunjukkan sikap yang baik itu muncul karena ada perbandingan antara sikap baik dan tidak baik. Tentu akan muncul ya Bu Yana, sehingga lahirlah keyakinan yang membuat kesepakatan ini harus diterapkan seperti itu. Jadi ada ada kita membuat jalur yang mengatur bagaimana siswa sebaiknya bersikap, sehingga kita punya punya patokan nih, kamu telah membuat kesepakatan ini, jadi kamu berlakulah sesuai dengan keyakinan yang kamu ajukan seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin menambahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Yana. Apakah dapat dipahami, Ibu? Terima kasih Bu, sejauh ini alhamdulillah saya mengerti. Mungkin insya Allah semoga ini bisa menjamur dan kokoh di sekolah-sekolah, terutama sekolah yang kami mengabdi, dan semoga ini juga bisa menjamur ke sekolah lainnya gitu, sehingga kita tidak lagi mendengar kata-kata kasar atau perilaku kasar dalam memberikan hukuman atau apalah gitu kepada siswa yang tidak sesuai dengan aturan seharusnya begitu. Terima kasih Ibu. Ya, ya baik Ibu Yana. Kuncinya konsistensi ya Bu. Ya baik, terima kasih Bu Yana. Baik Bapak Ibu, apakah berikutnya ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait pengamalan budaya positif di kelas? Apakah dicukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu? Sekiranya cukup Bu, menurut saya. Baik, terima kasih atas atensinya Bapak dan Ibu. Mungkin kita tutup saja karena sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang lainnya dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Demikianlah presentasi dan diseminasi saya mengenai penerapan pengamalan budaya positif di kelas dan di sekolah. Apapun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Riri. Sama-sama Bu Sari, jangan lupa kirim share materinya ya Bu. Baik Ibu. Ditunggu ya Bu Sari. Ya Bu, terima kasih Bu Riri. Waalaikumsalam.